Jadi kata Al-Quran ini orang dikatakan hidup itu ketika istajibu lillahi walir rasul. Berarti kalau dia menjawab memenuhi perintah Allah dan Rasul, berarti dia tahu mana perintah, mana larangan. Dari mana orang itu tahu perintah dan larangan? Dari ngaji, dari mengkaji Al-Quran. Orang akan tahu mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil. Orang yang di dalam pikiran jiwanya dia tahu mana hak, mana batil, itu orang hidup. Ketika di dalam hatinya tidak tahu mana hak, mana batil, itu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah Ahad pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga pada pagi hari ini masih memberikan kita semua iman, takwa, taufik, hidayah serta kesehatan sehingga kita bisa menghadiri kajian Ahad pagi PCM Keranggan di Masjid Ar-Rahmah ini sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, para tabi'in dan juga para pengikut-pengikutnya yang setia melaksanakan syariat serta sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir Ustadz Lanang Mudati yang akan menyampaikan tausiahnya. Untuk itu mari kita simak bersama dan kita perhatikan dengan seksama tausiah yang akan beliau sampaikan. Marilah kita buka kajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Lanang Mudati. Monggo Pak Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa murabbina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladzi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin.
Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhul karim. Jamaah Ahad Injang Masjid Ar-Rahmah PCM Keranggan ingkang sedaya mugi-mugi tansah pinaringan sehat lahir batos, sehat ingkang saged dipun ginakaken, dipun manfaataken kagem nambahi amal kesolehan, amal kesaenan ingkang manfaat donya ngantos akhirat. Syukur alhamdulillah enjang menika panjenengan lan kula tasih dipun paringi kekuatan, kesehatan, kesempatan supados saged silaturahmi walau niki pun mepet hari raya. Niki ada yang rawuh ini para piantun-piantun hebat, piantun yang petingan, piantun yang apa? Yang pilihan. Di tengah-tengah somo ngebaki pasar niki kala-kala beda karena ngebaki masjid. Atau Lailatul Qadar teng masjid, ana sing atus Lailatul Qadar teng peken. Nah, alhamdulillah kita diberi kemudahan, dimudahkan ya, diringankan untuk bisa mencapai finish. Ya. Finish itu nek cara piantun ingkang lari meh apa? Meh akhir. Gitu. Biasanya nek meh akhir itu melayu di kencengke men oleh juara itu. Orang malah jualah wis meh tekan alon-alon gitu kan. Niki yang alhamdulillah saya syukur panjenengan kula tasih saged nambahi seserepan silaturahmi. Bahkan mangke sonten kula tasih ngaji kali bapak-bapak becak di Temanggung atau mangke asar itu bapak-bapak becak dikumpulkan untuk kita santuni apa kita apa namanya aturi sembako gitu. Jadi para bapak becak ngaji men kali do tambah agama. Jadi ini walaupun sudah mepet betul tapi tetap bagaimana berkarya, bagaimana menambah ilmu. Bapak Ibu sekalian, enjang menika temanipun hidup bahagia bersama Al-Qur'an. Hidup bahagia bersama Al-Qur'an. Saya awali dulu kenapa Al-Qur'an gitu. Sebab Al-Qur'an Bapak Ibu ada beberapa ya. Satu, sebab Al-Qur'an bulan diturunkannya menjadi bulan yang paling mulia. Malam diturunkannya menjadi malam paling mulia. Nabi diaturi ya, diparingi Al-Qur'an itu nabi yang diberi Al-Qur'an menjadi nabi paling mulia. Malaikat yang mengantarkan Al-Qur'an menjadi malaikat paling mulia. Tempat diturunkannya Al-Qur'an menjadi tempat paling mulia. Ada berapa itu? Ada 5 kemuliaan disebabkan Al-Qur'an. Bulan diturunkannya, malam diturunkannya, nabi yang mendapatkannya, malaikat yang menyampaikannya, dan tempat diturunkannya. Sebab Al-Qur'an jadi mulia. Maka kalau manusia pengen bahagia, pengen mulia, jangan jauh dari Al-Qur'an. Itu konsep. Hebatnya adalah bagaimana supaya menggapai kemuliaan itu, Allah memberi panduan agar manusia mendapatkan kemuliaan dalam hidup. Al-Quran yang 30 juz, Bapak Ibu sekalian, ini dibagi 3. Saya ulang-ulang untuk menguatkan. Al-Quran yang 30 juz dibagi 3. Isinya itu sepertiga sejarah, sepertiga aturan, sepertiga apa yang akan terjadi. Yang belum terjadi pun diterangkan oleh Al-Quran. Apa yang akan terjadi. Bahkan setelah manusia meninggalkan alam dunia,
masuk ke alam barzakh. Di barzakh itu diterangkan ada pertanyaan apa, yang bertanya siapa, jawabannya apa. Baru manusia meninggalkan alam dunia. Sampai ada doa khatmul Quran itu, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fi yaumil qiyamati syafi'an wa ilas sirati nuron. Itu 4. Wa ilal jannati rafiqon. 6. Wa minan nari hijaba wasitara. Khusus Al-Quran. Nanti ada peristiwa-peristiwa di alam barzakh, alam kubur, bagaimana malaikat mungkar nakir mau menanya si jenazah, si mayit, datang dari kepala, datang lewat kepala, datang lewat kaki, datang lewat perut, gitu. Kemudian malaikat mungkar nakir bertanya, kamu siapa? Saya datang lewat kepala, kamu sudah di situ. Saya datang lewat perut, kamu sudah di situ. Saya datang lewat kaki, kamu sudah di situ. Ini terjadi dialog antara Al-Quran dengan malaikat mungkar nakir. Apa kata Al-Quran? Dia ini, saya tidak akan meninggalkan dia. Saya tidak akan tinggalkan dia. Kenapa? Karena ketika hidup, saya pagi dibaca, siang dibaca, sore dibaca, malam dibaca. Saya dibaca dalam waktu-waktu itu. Saya gak akan tinggalkan orang ini. Kerjakan tugasmu, gitu. Kerjakan tugasmu. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, kerjakan. Saya gak akan pernah tinggalkan orang ini. Ini karena apa? Selalu kebersamaannya dengan Al-Quran. Ini bahagianya yang sering menderus mudarosah, ya, mudarosah Al-Quran. Al-Quran kelak akan menemani, makanya wafil qabri munisan. Nek di dunia Allahumma ja'alil Qur'ana fid dunya qarinan. Qarin itu teman. Tapi kalau munisan itu ya teman, ya pendamping. Mendampingi. Nek mendampingi ya teman, gitu. Ya pendamping. Tapi nek teman tidak pendamping, tidak betul? Tetangga kita itu mungkin teman, tapi kan tidak pendamping kita. Istri itu pendamping, ya kan? Juga teman. Al-Quran nanti di alam kubur itu akan mendampingi. Maka sungguh rugi ketika hidup di dunia tidak bisa baca Quran. Rugi sekali ketika hidup di dunia tidak bisa membaca Al-Quran. Dan rugi setelahnya adalah ketika bisa baca tidak pernah baca. Karena ada yang baca tapi tidak ada yang bisa baca tapi tidak mau baca, atau tidak melonggarkan waktu untuk baca. Syahrul Quran adalah bulan Ramadan. Kami matur di banyak tempat kalau Ramadan ini lebih banyak ke Al-Quran. Supaya apa? Supaya connect kembali dengan Al-Quran. Insya Allah ini di bulan Ramadan ini kan tepat kalau kita membahas tentang Al-Quranul Karim. Begitu sekalian. Jadi ini yang kita kaji, bahagia hidup bersama Al-Quran. Kenapa? Karena pagi hari kita baca untuk sholat subuh, siang hari kita baca untuk duhur, sore hari kita baca untuk asar, ya, malam hari untuk isya maghrib itu. Itu nanti Quran akan menjadi saksi. Baik, sekarang kita ini dulu. Ya. Hidup bahagia bersama Al-Quran. Sekarang kata hidup dulu. Kapan seseorang dikatakan hidup? Jadi wong urip niku sing jenenge wong urip kaya ngopo? Ketika organ tubuh masih berfungsi, misalnya jantung masih berdetak, ini urip. Orang hidup begitu. Ketika organ tubuh masih berfungsi, misalnya jantung masih berdetak. Maka kalau ada orang yang sakit, tiba-tiba mendadak meninggal, sakitnya sangat sebentar,
kemudian meninggal, orang mengatakan opo jantung opo gitu. Padahal semua orang mati mesti jantung, ya Bu. Orang mati mesti jantung, jantungnya mandek, mati kabeh gitu. Ya nggak hanya orang yang jantung, semua mesti jantung. Yang kedua, ketika organ tubuh masih bergerak, ya, atau masih berkembang, gitu, bisa saya gede, ya, modot, gitu. Ketika masih berinteraksi dengan lingkungan, juga ada yang mengatakan begitu. Ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, nek iso berhubungan sama manusia, itu orang hidup. Nah, sekarang bagaimana Al-Quran? Bagaimana konsep Islam, konsep Al-Quran menerangkan makna hidup, wong urip, gitu. Orang dikatakan masih hidup atau sudah mati, ukurannya adakah Al-Quran di dalam dadanya atau tidak? Adakah Al-Quran di dalam hatinya, jiwanya, penggalihannya, itu dalam jiwanya ada enggak Al-Quran? Inilah orang hidup. Ukurannya adalah adanya dalam hati itu, dalam jiwanya itu, dalam pikiran penggalihannya itu, ada tidaknya Al-Quran. Saya matur ini berdasar firman Allah, mboten kok njuk kira-kira mengarang gitu. Ini keterangannya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Surat Al-Anfal. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang, wahai orang-orang yang mengaku iman, itu. Wahai orang-orang yang pada mengaku beriman, Allah menyeru, istajibu, jawablah, penuhilah, istajibu lillahi walir rasul, penuhilah Allah dan Rasul. Idza da'akum, jika Allah dan Rasul menyerumu. Perintah Allah, perintah Rasul, larangan Allah, larangan Rasul. Istajibu, penuhilah. Lima yuhyikum. Nah, niki lima yuhyikum. Lima yuhyikum ini saya tulis berbeda karena kata hidup itu di sini. Yuhyi itu hidup, yumit itu mati. Ya, yuhyi hidup, yang membuat engkau hidup, yang memberi engkau hidup. Lima yuhyikum, yang memberi engkau hidup. Jadi kata Al-Quran ini, orang dikatakan hidup itu ketika istajibu lillahi walir rasul. Berarti kalau dia menjawab, memenuhi perintah Allah dan Rasul, berarti dia tahu mana perintah, mana larangan. Dari mana orang itu tahu perintah dan larangan? Dari ngaji, dari mengkaji Al-Quran. Orang akan tahu mana perintah, mana larangan, mana hak, mana batil. Orang yang di dalam pikiran jiwanya dia tahu mana hak, mana batil, itu orang hidup. Ketika di dalam hatinya tidak tahu mana hak, mana batil, itu mati. Sungguh repot kita ini kalau berinteraksi dengan orang yang sudah mati sebetulnya. Paham ya? Kita ini berinteraksi, bermuamalah dengan orang yang sudah mati. Kan repot. Apalagi kita dipimpin pemimpin yang sudah mati. Repot sekali kita. Kenapa kok sudah mati? Karena dia tidak tahu hak batil. Dia tidak tahu mana batas-batas haram halal. Sungguh sangat sengsara kita ini kalau bersama-sama hidup bersama orang yang orang ngerti perintah, orang ngerti larangan. Ini orang yang sudah mati, zombie ya. Jadi mati-mati nih wis mati gitu loh.
Kan repot. Ini konsep Al-Quran ya. 5 yuhyikum, yang menjadikan engkau hidup, yang membuat engkau hidup, itu, yang memberi engkau hidup. Banyak orang-orang yang pada hakikatnya dia sudah mati. Kenapa? Karena nggak ngerti amanah, perintah, mana larangan. Bagaimana akan bahagia, beramalah, bermasalah. Banyak ya masih ada orang-orang yang jujur tapi nggak amanah. Kan repot juga. Jujur tapi nggak amanah. Bapak Ibu, contohnya bagaimana? Misalnya kita punya produk, bisnis gitu, punya usaha. Gitu. Ada orang-orang yang pengen ikut membantu bisnis atau juga berbisnis gitu. Akhirnya ambil dulu barangnya. Kok mbok kula tak nderek. Kenapa? Nderek ngewangi. Nderek ikut menjualkan ning kula mboten gadah modal. Kula tak mendhet riyin mangke nek pun laku kula aturaken artonipun. Ya, monggo. Wong arek tulung tinulung gitu kan. Silakan ambil dulu, yang laku bawa sini, nanti ambil lagi laku sini gitu. Nggih, 1, 2 atau 3 kali lancar. Gitu loh. Nggih. Lah ketiga kalinya, keempat kalinya, ngapunten. Niki kula agem riyin, iki gak jujur. Ini ora amanah. Wonten sing kaya ngoten niku. Wadah. Lek muni agem riyin iki kok wingi jan kepepet. Ngen pawon niku bocor, gamel tumbas. Galvalum. Dan seterusnya. Ning wis dhisik gitu loh. Dibelanjakan dulu kayak bilang. Bilangnya ini jujur Bapak Ibu. Kalau ampel riyin, kalau agem riyin, ini jujur, tapi nggak amanah. Nah, apalagi wis ora jujur, ora amanah. Hidup bersama orang-orang yang mati repot. Hidup bersama orang-orang yang sudah mati repot. Nah, gitu. Maka kalau kita bisa mendakwahkan Islam ini seluas-luasnya, akan banyak orang yang hidup. Kalau kemudian hidup Bapak Ibu, maka akan nyaman dunia ini. Makanya target pencapaian Ramadan menurut Al-Quran adalah 2. Dalam urusan takwa, la'alakum tattaqun dan la'alahum yattaqun. Apa bedanya? Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun. Al-Baqarah 187, la'alahum yattaqun. Gitu. Ada perbedaan itu. Yang kurikulum Ramadan kan 5 ayat. Kurikulum Ramadan itu 5 ayat. Dari 183 sampai 187. 183 diawali takwa itu dengan la'alakum tattaqun. 187 diakhiri ayat kurikulum Ramadan dengan la'alakum yattaqun. Ini namanya KKM. Ya, Mbak. Oh, Mbak KKM nih. Sekirang aja lebih lali dong. KKM itu kriteria ketuntasan minimal. Ngono nek cara bahasane Pak Guru Bu Guru. Ada target pencapaian. Takwa secara pribadi itulah tattaqun personal. La'allahum yattaqun, takwa secara sosial. Ini Bapak sekalian, takwa pribadi dan jama'i. Pribadinya takwa, masyarakatnya takwa. La'allakum tattaqun itu personal, la'allahum yattaqun mereka bertakwa itu lingkungan sosial, jamaah. Artinya jangan ngaji sendiri, ngajak yang lain, nanti gitu nanti. Nek ngaji sendiri itu personal, nek ngaji yang lain itu sosial. Jangan sholat sendiri. Nek sholat sendiri bijine siji, nek sholat sama kancane
17 gitu nanti. Munculnya orang-orang yang peduli, munculnya orang-orang yang sangat pengen orang lain baik gitu loh. Ojo mlebu swarga piyambakan. Jajal bayangin ning swarga dhewean ana kancane lingu kok yo bingung yo ngono ta. Kan gitu. Walaupun seenak-enaknya tempat surga, tapi nek sendiri gotang. Gotang itu apa? Orang komplit kok ya. Apa Pak gotang? Nah, jangkrik sikile siji ya. Hilang siji. Maka targetkan suami istri besok harus bersamanya masuk surga. Kan gitu. Targetkan seorang istri, aku harus ikut masuk surga itu. Karena memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang jadi pemimpin itu laki-laki. Maka istri mengintili gitu loh. Terus mengintili Bu? Membututi. Mengintili. Jadi begitu bersama-sama. Adam alaihissalam ketika di surga sendiri, ya nggak sempurna kenikmatannya. Dulu Adam itu sendirian kok. Adam sendiri awalnya, akhirnya melihat pelajaran dari burung-burung yang bertengger di atas pohon-pohon di surga. Adam melihat burung jantan betina berdua-duaan, nikmat gitu. Adam sendiri. Adam kemudian membayangkan seandainya saya punya teman pendamping. Apa yang tersirat dalam jiwa, rasan-rasan yang ada dalam pikiran di surga bisa muncul, langsung terjadi. Itu nikmatnya surga. Keinginan dalam hati di surga, para penghuni surga akan Allah beri apapun yang diinginkan. Sampai ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ndak nginjang niku nek teng swarga niku ndak nggih anak barang ngono. Ada yang tanya begitu. Sahabat itu tanya, ya Rasul, ndak nginjing teng swarga ndak di kagungan putra barang, ndak punya anak gitu. Rasul jawab, Rasul mendika, kalau ada yang pengen anak, Allah akan beri anak. Rasul susulkan kata-kata berikutnya ngendikane, ning ora ana wong siji wae sing njaluk anak. Begitu. Ning ora ana wong siji njaluk anak. Kenapa? Ning kono wis ora ana wong repot. Ora mikir pokoke klambi arek bodoh. Enggak ada orang seneng kok. Ngono kok ke katrok, kok ke sepatu dan enggak ada beban, seneng terus. Mulai sekarang kalau mau ke arah Temanggung utara, mau ke Bulu, mau ke mana Kedu, ojo lewat kota, tengah-tengah kota pasar Temanggung. Kenapa? Karena beban dulu kok katok. Kan gitu, pasarnya top sekali. Saya kalau mau ke utara, ke kanan atau ke kiri, ke hari apa yang saya kemarin, kemarin pagi ya. Kalau ke Warawati mesti macet, ya gitu. Jadi kita mesti menyeberang ke terminal kanan atau terminal kiri. Kenapa? Karena apa? Ingkang pados Lailatul Qadar saya akeh teng beken. Masjid saya sepi. Sebetulnya maju itu bagus jane. Maju itu bagus. Tapi nek kemajuan iso. Nek kemajuan iso mboten apik. Oh dalu kula traweh teng Ngawen. Ngawen itu ikut botol putih. Ya. Tembarak gerges naik, ya Allah alhamdulillah gitu, full di gunung Bapak Ibu, nggak ada pengurangan jamaah, bapak-bapak di ruang utama masjid, ibu-ibu di belakang, awet saking berbuka bersama gitu, sampai malam sekalian sholat tarawih, nyenengke tenan, sing hadir ya Allah, ini wis anu wis mepet tapi masih full. Beberapa hari yang lalu, 10 hari yang lalu, kula teng Piasa itu Wanayasa Banjarnegara, ranting Bapak Ibu, berbuka sekalian sampai sholat tarawih malam, berbuka bersama yang hadir 600 ranting. Tingkat ranting bukan cabang ya, nek cabang sampai 3.000. Karena di sana ada pengajian namanya Ahad Wage.
Ahad pagi itu rata-rata 2000 3000. Nek kalau di jantung kotanya yang di Wanayasa sampai 5000 yang rawuh. Dan itu tiap Ahad jam 9 Ahad pagi. Ini luar biasa semangat kenapa untuk cari ilmu. Lah saya sing heran lagi yang kemarin di biasa niku berbuka bersama undangannya. Flyernya dipasang gede-gede koyo gawe gamel ada kampanye pilkada niku. Ongko dipoto dikirim ke saya. Iku bapak berbuka bersama bukoe nyun sewu ora nyepeleke. Berbuka hanya 3 kurma, 2 anggur, minuman cilik ngeten iki. Pondok-pondur. Bar berbuka yuk mahriban jamaah terus kundur dengan 3 kurma, 2 anggur, 1 minum sing cilik nih kok. Cara segarmu ya sing paling cilik kae. Masya Allah. Niki kok ya do semangat men lho. 600 Bapak Ibu yang rawuh itu. 600. Nah arek tak pikir berbuka bersama nyembelih unta ya. Ya men nganggo kurma telur semangat sekali. Untuk apa? 5 yuhikum agar hidup. Yang membuat hidup itu karena dari ngaji. Ini itu, dari ngaji. Semakin banyak ilmu akan hidup. Karena apa? Tahu batasan-batasan. Tahu syariat. Sehingga tidak akan terjadi bentian gitu loh. Contohnya begini. Sebelum ada jam ini, Bapak sekalian, jam ngeten ini, jam digital ini, contoh mawon. Kalau sama-sama punya ilmu akan nyaman. Dulu sebelum ada ini. Contoh azan sudah dikumandangkan, muadzin sholat sunat sambil nunggu untuk jamaah, mulai berdatangan. Angger minggu kiwa minggu tengen ge ono sing sunat, minggu kiwa minggu tengen gak ono wong siji sing ge atahiyat. Ning njur ono meneh sing mlebu ge sholat sunat meneh. Arek komat kapan ngenteni sing dia ge sholat sunat ge oleh sak rakaat. Sampai 2 rakaat meh rampung, ono meneh sing mlebu sholat sunat. Sebelum ada ini loh Pak, contohnya. Akhirnya kan lingak-linguk bingung kapan arek komat. Wis rampung orang terakhir ini, ono wong loro meneh, ngono. Sunat meneh. Nah, gini orang tak komati ya. Orang komat. Akhirnya teko komat. Lah, dengan teko komat ini jadi bentian. Nanti sing sholat itu iso digebut, polake buanter kono men iso ndang sholat wasit supaya nanti orang ketinggalan maka dia kejar sholatnya dengan cepat. Ngono kalau jengkel karo sing adan. Awas metu saka masjid, omyang sampean. Wis ngono iki nanti. Lah kan rampung sholat wis ngincim ning jopo takoki. Langsung ngene kok. Sampean ki mbok delok-delok ngono to. Mbok lihat situasi. Ngono. Wong kene gek salat sunat kok teko komat bae. Sesuk meneh ki ora kaya ngono kuwi. Sing ngene yo jengkel juga. Sesuk meneh sampeyan teko gease. Kok tadi padu to kuwi. Teko kari wae ngenteni yo wis suwe kan kok. Kalau bola-balik anteni sunat-sunat. Nek kedua-duanya ini punya ilmu. Idza iqamatis shalah fala sholata ilal maktubah. Hadis. Jika kumandanging komat wis dikumandangake, gitu. Aja maneh-maneh salat kejaba salat wajib. Muadzine ngerti ilmu, makmume ngerti ilmu gampang, ora ana bentik. Idza uqimatis shalah, jika komat sudah dikumandangkan, fala sholata, ojo sholat meneh. Ilal maktubah, kejaba sholat sing wajib. Jadi nek gek sholat oleh sak rakaat kok wis mireng komat, batalkan. Masuk shaf. Ojo dikebut. Was-was ngoyok wae. Iya Allah ya Rabb. Makanya pentingnya apa? Ilmu hidup bersama Al-Quran. Ada petunjuk dari Al-Quran, ada petunjuk dari hadis. Kan gitu. Anjuk pripun juga ya batalkan.
Karena tidak ada yang mengalahkan nilai wajib. Intinya ojo ngasek ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Kalau sudah tahiyat akhir gitu kan, neh rampung gitu, nyandak untuk takbiratul ihram, kejar takbiratul ihram. Ra nyandak, batalkan. Wis kurang sak rakaat, wis banterake rukuke sujude kebut karo jengkel. Ini kan dosani toh. Nah, gitu lah, ini Masya Allah ya Bapak sekalian. Sekarang ada jam digital ini, walau sebagian ada yang tidak senang, tidak setuju gitu kan. Kenapa? Karena ketentuannya berdasarkan jam. Kalau sunnahnya itu kalau zaman Nabi kalau melihat jamaah sudah banyak, Rasul perintahkan qomat. Kalau belum banyak, Rasul nunggu. Itu dulu begitu. Tetapi kondisi sekarang memang repot, Pak. Munculnya jamaah qomat. Nek urung qomat durung menyat, kan angel. Akhirnya dikasih kemudahan kemarin seperti itu untuk apa? Untuk kemudahan aja. Men ngerti. Nek duhur nunggu 5 menit, gitu. Nek duhur nunggu 10 menit, ada tahu, ada anunya, ada batasannya. Jadi ada orang-orang yang akosik burung qomat. Ini namanya jamaah qomat. Padahal sing apik kan waladzi yantadiru shalah hatta yusalliha ma'al imam. Hadis Bukhari Muslim itu menerangkan a'dhamun nas ajran fis shalah ab'atuhum mamsan. Orang yang paling besar pahalanya ketika sholat jamaah adalah yang menuju masjid dengan berjalan kaki. Itu hadisnya, tidak naik motor. Nah. Terus saya kira hadisnya ngono kok. Mamsan, jalan kaki. Masyan alal adam, ya. Maku nganggo delamaan sikil, gitu hadis itu. Sing paling gede ganjarane niku tindak teng masjid jalan kaki. Pertama begitu Nabi. Ab'aduhum mamsan. Yang kedua, fa'ab aduhum, banjur sing paling adoh. Nah ini yang boleh pakai motor ya. Kan Nabi mengatakan sing paling pertama jalan kaki, banjur sing paling adoh gitu. Pokoknya adoh. Apakah naik motor atau beca atau tengklek, pokoknya paling adoh. Lalu yang ketiga Nabi mengatakan waladzi yantadiru shalah hatta yusolliha ma'al imam. Waladzi yantadiru shalah, orang yang menunggu sholat hingga dia sholat bersama dengan imam jamaah. Jadi nunggu sholatnya di rumah atau di masjid? Di masjid, bukan jamaah qomat. Jamaah qomat ini urung qomat belum menyat, kamu ngetok gitu. Lah ya sing ngenteni sing ngegas kan gitu. Nah ini ya sekalian. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa'lamu annallaha, ya ini. Wa'lamu ilmuilah annallaha, sesungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah lah yang mendinding. Sesungguhnya Allah lah yang menembok, membatasi antara seseorang dengan jiwanya, itu. Antara badan dengan jiwa, antara raga dengan penggalihannya. Ada batas. Maka yang para ulama kalau baca ayat ini langsung berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Para ulama kalau baca surat Al-Anfal ayat 24 ini doa, langsung doa. Itu doanya tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik gitu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, gitu. Teguhkanlah, tetapkanlah hati ini pada ketaatan kepadamu, pada agamamu. Karena mulak-maling hati berat sekali Bapak sekalian.
Jangankan ya kita yang jauh dari zaman Nabi gitu, yang hidup bersama Nabi aja murtad kok. Abdullah bin Jais itu mantunya Abu Sufyan, punya istri namanya Romlah yang disebut Ummu Habibah. Ya, itu dulu meninggalkan Makkah ya, menuju ke Habasyah, Ethiopia. Meninggalkan Makkah, hijrah untuk menyelamatkan akidah sampai di apa tadi, Habasyah, di mana tadi, Ethiopia. Lah beliau dalam rangka menjaga iman itu sampai hijrah, karena di Mekah diintimidasi, disiksa macam-macam di Mekah. Akhirnya beliau harus tinggalkan Mekah bersama istrinya. Lah sampai di Mekah, sampai di Habasyah, malah dia jadi ikut agama Nasrani, murtad. Istrinya bingung, kembali ke Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy, panglima perang kafir, bapaknya itu yang Abu Sufyan. Mau tetap di Habasyah, suaminya murtad. Ini sendirian, Pak. Nasib seorang wanita yang pengen tetap bersama untuk bisa mendapatkan surga, ternyata suami malah pindah agama. Akhirnya beliau harus meninggalkan Habasyah, ya Ethiopia, menuju ke Madinah. Kalau sudah terdengar kabar Madinah menjadi tempat mahjar, tempat hijrah gitu. Ya nek cara bahasa kita ya keluntang-kelantung, ora ono sapa-sapa. Bapak nggak ada, suami nggak ada. Masya Allah, ini yang namanya Ibu Romlah. Sampai akhirnya beliau di Madinah, kemudian Rasul mendapatkan wahyu, Rasul paham tentang kondisi itu, Rasul akhirnya menjadikan Romlah ini sebagai istri. Nah ini kebahagiaan kemudian Allah beri yang luar biasa. Karena bisa bersama Nabi. Kalau bersama Nabi mesti surga, Pak. Pasti itu. Beliau dapat hadiah, dapat diambil istri ya oleh Rasulullah. Masya Allah, ini ibu ya yang kemudian dikenal itu ya, Ummu Habibah itu. Terkenal sekali dalam riwayat. Ini salah satu contoh. Memang ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik itu. Memang hati nggak tahu, Pak. Berubahnya itu begitu kadang-kadang. Nah, kita ini penting untuk menjaga. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini kata Nabi Ibrahim sebetulnya ini. Firman Allah ini. Ini mensejarahkan Nabi Ibrahim menasihati kepada para putra, pada para generasi berikutnya, jangan kalian sampai mati kecuali tetap iman Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ngoten. Niki memang ya contohnya saja nyun sewu, awak karo pikiran sok ora padha. Badannya di masjid rukuk dan sujud, badan raganya, tapi pikirannya banyak kemana-mana. Ini kan tak connect, ada batas. Awake karo pikirannya ora padha, kan gitu. Jadi kemana-mana. Bisa jadi Ahad pagi rawuh ini mesti tekan pasar. Pikirannya gitu. Ini kan kenapa Pak Angel Pak mengkonekkan badan dan pikiran untuk jadi satu. Sholat juga gitu Pak. Sholat itu terasa kadang yang berat. Mana-mana belayang. Saya kecintaannya kepada dunia tinggi, bayangannya, gentayangannya semakin parah. Mesti gitu. Orang kalau kecintaan kepada dunianya semakin kuat, maka daya khayalnya tinggi kemana-mana. Sampai sholat pun mikir liane. Mesti begitu itu. Makanya kon urip sing jenenge qanaah, zuhud itu kan syariat. Nrimo ing pandum sehingga tenang. Sing marai kurang itu sing marai dadi pikiran. Tak ngoten. Dari mana merasakan? Dari melihat. Yang paling dahsyat itu mata. Lihat temannya mau membawa tas baru, aku sesuk tak tunggu koyo ngono-ngono. Perah tas ki lho. Mongko ning bibir ki sama tas. Ning goro-goro mlaku-mlaku perah
tas. Itu begitu nanti mata itu. Lihat ono omahe kancane apik, kan gitu. Dari mana pengen omahe apik? Dari mata. Lihat kendaraan temannya, motornya temannya apik, pengen. Gitu. Lihat istri temannya apik, pengen misalnya. Dari mata memang. Mata ini kejam kenal ditahan gitu. Kenapa kita pengen sepeda baru? Karena ada orang lain yang punya sepeda baru. Ini gitu loh. Ini yang bahaya. Nah, dituruti terus rampungnya. Wah, apalagi punya kekuasaan, punya jabatan, punya tanda tangan. Wah, sudah itu. Iso berbuat yang orang lain tidak berbuat. Itu kalau sudah ke sana. Akhirnya ing ngarso mumpung kuwasa, ing madya numpuk bondolan arta, tuturi hanji gali. Kudune kan ing ngarso suntulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Enggak begitu akhirnya. Kurang dan kurang. Ya itulah. Sak periode kurang ya rong periode kurang. Dan seterusnya. Ini dunia waktunya wes to mumpung. Akhirnya munculnya yang namanya tamak, rakus, rakah. Nomor sing paling kejam bahasanya apa? Sing luwih parah daripada rakus bahasa Jawa, serakah napa niku? No. Ono sing geragas. Kok ya? Ono sing malah ono bahasane basa Cina jenenge singkek, sing dice. Kacau tenan iki. Opo dimbat tok, ya kan? Wah, pertali dioblos barang. Kalau pertama kali sebagainya, waduh ya Allah ya Rabbi. Nah, itulah keadaan ketika orang sudah berburu dunia ya. Anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah yang mendinding antara jiwanya dengan raganya. Kalau ada dinding, waduh berat. Kekhusyuan jauh ya. Dan gitu. Jadi nggak ada kenikmatan. Yang terakhir, yang ketiga, wa annahu ilaihi tuhsarun. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah ya, ilaihi kepada Allah tuhsarun, kalian semuanya dikumpulkan. Jadi maknanya apa? Manusia semua ini akan berkumpul di akhirat. Yang sekarang hidup ini 8,7 miliar hidup. Sing iman ming 1,6 miliar. Yang iman itu kita termasuk di dalamnya 1,6. Sing ora iman ateisnya lebih banyak. 8,7 sing iman 1,6. Niki sing saiki urip, sing wis mati, sing arek urip, sesuk kumpul dadi siji gitu loh. Ngeri Pak. Yang besok kumpul itu bareng gitu. Manusia pertama sampai manusia terakhir, sing wis mati, sing isih urip sak niki, sesuk sing arek urip, sing durung urip kumpul dadi siji. Maka Allah ngendika, ketika itulah wa kuntum azwajan salatah. Surat Al-Qur'an. Gitu, surat Al-Qur'an. Wa kuntum azwajan salatah. Ada yang ingat? Al-Waqi'ah. Ayat Punjul pokoknya ayat 7 ya, Bapak Ibu bisa dicek. Kalian kelak di akhirat akan terbagi menjadi 3 salasah. Wa kuntum azwajan salasah. Ini yang kita jangan berupaya untuk masuk di salah satu itu. Wa kuntum azwajan salasah. 3 itu 1, orang yang masuk neraka kekal di dalamnya. 2, orang yang masuk surga kekal di dalamnya. 3, orang yang masuk neraka baru masuk surga. Pilih yang mana? Pilih yang mana itu, pilihan ini konsekuensinya ada. Syarat untuk masuk neraka kekal gampang.
Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Surat Al-Bayyinah. Ngono lagi cetrolah. Ya. Sesungguhnya orang kafir, ahli kitab dan musyrik itu. Ahli kitab dan musyrik. Fi nari jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam selama-lamanya. Itu ayatnya, raiso dibantah, tidak pakai kata insya Allah, berarti pasti. Yang kedua, yang ini masuk surga selama-lamanya, bahkan masuk surganya bi ghairi hisab wala adab, tanpa diperiksa, tanpa hisab, tanpa disiksa, tanpa adab. Bi ghairi hisab wala adab. Siapa mereka? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Surat Az-Zumar ayat 73. Emangnya dicek ya, itu ayatnya gitu kok. Wasiqal ladzina taqaw. Allah tidak nimbali kata iman lagi, tapi takwa. Padahal biasanya surga neraka, neraka surga, iman kafir, biasanya begitu. Didduhu, apa kebalikannya ya. Jadi kalau surga neraka, kafir iman. Tapi untuk ini tidak, Allah menggunakan kata takwa, tidak pakai iman. Kalau orang yang bertakwa sudah mesti beriman gitu. Lah orang-orang yang bertakwa wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa akan digiring menuju surganya Allah dengan berombongan takwa. Lah baru yang ketiga. Yang ketiga inilah yang kemudian orang yang akan masuk neraka dulu baru masuk surga. Ini yang tidak kita inginkan. Walau akhirnya masuk surga. Tapi bagaimana dengan amal yang kita kerjakan, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan keahlian, dengan kemampuan yang ada untuk masuk golongan kedua. Maka yang punya bandadonya dengan bandadonyanya itulah untuk nyari surga itu nanti. Yang dengan kekuasaannya itulah untuk nyari surga itu. Kenapa? Jangan sampai kok pinarak dulu di neraka. Enggak enak wis toh. Nah inilah dengan amal-amal yang Allah tunjukkan. Itu nanti kalau lebih detail baca firman Allah surat Fatir ayat 32. Fatir 32 ayatnya. Summa aurasnal, kok pun jam itu punjul nggih. Pun ajeng blonjo niki. Nek tak tutup pas hari piye. Summa aurasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linnafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Ini tiga golongan orang di akhirat menurut surat Fatir 32. Yang paling bagus adalah yang ketiga, yang sabiqum bil khairat, dia akan masuk surga bi ghairi hisab. Kita. Yang kedua muqtasid, masuk surga dengan hisabayasiro, dihisab dengan mudah. Yang ketiga zalimul nafsih, inilah orang-orang yang akan mendapatkan alhammu wal hazan, kesusahan dan kesedihan. Keterangannya para ulama, dia orang masuk neraka dulu, susah dan sedih dulu, baru kelak akan masuk surga. Berapa lama? Gumantung amalnya. Berapa amal soleh dan amal salah ketika ditimbang dan dihisab. Lek maca Quran karo lek maca tonggo akeh ndi? Lek maca tonggo ngasih tertil dan hatam rawan itu nanti. Ini menjadi persoalan di akhirat. Tinggal amal solehnya itu seperti apa. Nah itulah makanya beda-beda. Nanti ada cerita hadis orang yang terakhir keluar neraka. Ada orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Ada cerita hadis itu. Hadis-hadis yang juga ada hadis-hadis syafaat.
Ada orang yang keluar dari neraka paling terakhir, diumumkan inilah penghuni neraka yang keluar dari neraka paling terakhir. Yang lain pada nangis. Berarti sudah tidak ada yang keluar lagi dari neraka. Ngeri toh? Oh, di dalam rangka pengumuman cara-cara ini Indonesia yo. Oh, inilah orang yang terakhir keluar dari neraka. Satu orang keluar. Berarti yang lain sudah tidak ada harapan. Aku berarti salah wasin yang kene gitu yang lain. Yang terakhir keluar jalan menuju surga. Dalam hati perjalanan ke surga. Saya wis ra kekeduman kapling ngono deh. Bahasanya sekarang. Saya sudah tidak punya tempat, wong saya paling keri. Dia harus pikiran saya sudah tidak mendapatkan tempat karena saya terakhir. Wis ora oleh kaplingan, wis ora oleh gon dan sebagainya. Pikirannya gitu. Dia akhirnya melihat pohon yang rindang gitu. Dia kemudian duduk di situ, senang sekali di situ. Setelah itu melihat pohon yang lebih rindang lagi, buah-buahnya lebih enak lagi, kenikmatannya lebih banyak lagi. Minta kepada Allah. Ya Allah, mbok kula nyuwun nika nggih, pun. Yo, ning aja njaluk meneh, men Allah. Nggih. Sampai di pohon yang rindang kenikmatan lebih banyak itu, kemudian langsung melihat lagi di sebelah sana, lebih enak lagi. Ya Allah, mbok kula nyuwun nika. Kaya ngono kuwi tel sekon donya, Pak. Nek wis di kebon kopi sanggon pengin rong gon. Nek di sawah sanggon pengin rong gon. Di toko sak toko pengin rong toko dan seterusnya. Mbok kula nyuwun nika. Nah, sampai Allah ngendika, ning bar iki aja nyaluk meneh. Nggih, tenan pun mboten. Akhirnya sampai Allah beri 10 kali lipat yang ia bayangkan itu. 10 kali lipat, Pak. Sampai terakhir malah orang percaya. Dimasukkan ke dalam surga, wis istana yang megah yang enak semuanya lengkap enak. Sampai akhirnya atas tahziubi wa anta rabbul alamin gitu. Ini orang yang terakhir masuk surga matur kepada Allah. Ya Allah, napa jenengan niku ngece kali kula? Ngono bahasane nek cara kira, membuli kula. Atas tahziubi wa anta rabbul alamin. Sedangkan penjenengan itu Rabb semesta alam. Napa jenengan ngece kula? Wong kula nyuwun niku kok diparingi kaya ngene gitu lho. Nyuwune ming kaya ngene kok 10 kali lipat. Ibaratnya men gampang lek memahami ngeten. Wonten piyantun ingkang nembe butuh yatra 1.000. Datanglah kepada temannya, mbok aku nyilih duit 1.000 ya. Nyilih duit 1.000 engko seminggu meneh tak balekke. Itu yang punya uang yang mau dipinjami langsung nyo sak yuta rasah balekke. Aja ngece karo aku. Nyong kira nyilih tenan tak balekke tenan ngono. Kalau saking nikmatnya wong 10 kali lipat kok. Nyilih duit 100 paringi sak yuta, mongko kon ra balekake tak dadi ra percaya. Mbok aja ngece, nyong ki nyilih tenan, aja ngono. Ngono malahan. Ya Allah, napa panjenengan ngece kula? Wong kula niku nyuwun ngeten kok diparingi ngeten. Tidak, kata Allah. Aku tidak ngece kepada kamu. Gitu. Masya Allah, dialog Allah dengan hamba yang terakhir masuk surga itu. Ini Bapak sekalian, jadi golongan yang ketiga adalah orang-orang yang masuk surga. Ning masuk surganya diawali masuk neraka dulu. Kenapa? Karena amalnya ditimbang, amalnya dihisab, ditimbang itu mizan, dihisab itu kuantitas, amal itu ternyata tidak memenuhi syarat untuk langsung masuk surga. Sehingga dia harus ke neraka dulu, amal salahnya dibalas. Tetapi dia iman, maka karena iman tidak akan neraka selama-lamanya. Ada keterangan lagi yang kemudian wajahnya tidak kena neraka. Orang-orang yang tidak kekal di neraka, wajahnya tidak kena api neraka. Nanti teman-temannya yang akan mencari ketika itu, ada dialog antara hamba dengan Allah lagi. Ada dialog antara hamba dengan Allah, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam surga kangen karo kancane sing biyen amal soleh bareng-bareng gitu. Salat bareng, haji umroh bareng misalnya, atau ngaji bareng ning ora ketok ning swarga gitu loh.
Yo Allah merintahkan kono goleki kancamu. Digoleki Allah beri kekuatan kekuasaan melihat temannya sedang dibromot. Bromot kan rokok tuh Pak, ngeri tuh. Akhirnya dia lihat mana, oh itu temannya, wajahnya kelihatan. Akhirnya dia dinaikkan sampai semua orang-orang yang dia kenal kita dibawa ke surga. Sampai matur kepada Allah, ya Allah, sudah semua teman-teman saya apa yang kau perintahkan sudah keluar dari neraka, sudah tidak ada lagi katanya. Gitulah Allah ingin membahagiakan hambanya yang ke dalam surga, sangat bahagia kalau ketemu dengan temannya. Maka disinilah Indonesia, kalau yang namanya mudik itu kebahagiaan. Ketemu sedulur tuh seneng. Simbah Bu, mbak ibu putrane matur Bu, ngapunten iki kula kali wayah mboten saged wangsul. Nang opo? Anu ongkose kurang. Engko tak transfer ngono bae kok. Saking dene lek ketemu utuh, engko tak transfer ning mulih ya. Ora ketang sedelo ning mulih. Ngono wae kondur sing nyangoni kok mbah kuwi kok. Ya Mbah. Kula dari dadi mbah dadi ra mudeng niku. Begitulah hebatnya orang tua toh. Itu kon mulai ditransfer, kon mulai dibiayai, tekan kondur sesat, ketemu lagi itu menyenangkan. Di surga kangen karo kancane sing biyen bareng-bareng. Allah ingin melengkapi kebahagiaannya, kembali dikumpulkan dengan orang-orang yang pernah berbuat baik bersamanya. Demikian aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum minal ghafurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.